Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ika asal Yogyakarta yang menanyakan saat ini banyak sekali ibu rumah tangga yang membuat konten di YouTube ya, tentang kegiatan sehari-hari, entah itu memasak, belanja, bersih-bersih rumah, nyuci dan lain sebagainya. Apakah hukumnya dan apakah termasuk ria seperti itu? Ya, tergantung. Ria itu kan mengerjakan sesuatu ya tidak karena Allah tapi karena manusia untuk dilihat, termasuk untuk ditonton, untuk apa namanya popularitas, untuk nama, oh ini jadi viral dan sebagainya kan. Nah kalau semata-mata itu tidak ada tujuan, ini kan ada hal yang baik nih, Ada yang dengan positif, disosialisasikan ini mudah-mudahan ada yang lain tertarik juga. Ikut masak. Nah misalnya masak ini penting supaya tadi sakinah ya kan, suami betah di rumah. Maka ibu-ibu harus Belajar terampil masak. Ini begitu. Tanya dong suaminya, ini nanti sore mau makan apa? Ya. Nah, begitu. Nah, jadi tergantung. Kalau melulu ya untuk apa namanya viral itu ya ada unsur riba, apa namanya riya. Tapi kalau ya untuk menyenangkan anak-anak di rumah itu tidak. Jadi tergantung porsinya, beratnya ke ibadah atau ke ria. Itu kan ya bisa diukur juga. Bisa diukur dalam hati dan tentu caranya ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Yuli asal Cilacap. Ya, bagaimana sikap saya sebagai istri apabila menghadapi suami yang kalau marah selalu pergi meninggalkan rumah? Ya, seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya prihatin ya dengan keluarga rumah tangga ibu. Ya, kita doakan mudah-mudahan kembali rukun ya kan. Nah, tentu ada sebab kan kenapa seseorang itu pergi. Marah dulu, kenapa marah? Tentu ada sebab lah. Ya, ada api, ada asap kan ya istilahnya. Kalau tidak ada sebab ya nggak marah lah. Orang itu ada hal-hal yang membuat dia senang, ada hal-hal yang membuat dia marah, ada hal-hal yang membuat seseorang itu sedih. Itu setiap orang begitu. Setiap orang, ya. Nah, ya kan. Idkhalus surur fi qalbi al-muslim shadaqah. Menyenangkan hati orang Islam secara umum, apalagi suami, lalu keluarga, anak-anak itu shadaqah. Nah, apa hal-hal cara-cara untuk bisa menyenangkan? Sebaliknya tentu menghindari apa-apa yang tidak menyenangkan, apalagi marah dan minggat. Nah, jadi perlu direnungkan apa sih kan begitu. Lalu dikomunikasikan. Ya, mau menyenangkan orang juga dikomunikasikan, jangan sampai salah terima. Asalnya mau menyenangkan tapi karena tidak dikomunikasikan jadi salah terima. Nah, ini komunikasi itu penting. Nah, apalagi ini potensinya akan salah paham lalu marah. Ya, komunikasikan gini itu kan. Tapi ini terlanjur sudah pergi. Ya, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki ya kan. Ya, segeralah panggil. Ya, halo kan, telepon, apalagi sekarang ya pakai video ya kan. Nah, begitu. Tentu justru kalau dibiarkan malah wah, ini sudah 1 hari nih ke orang rumah nggak ada nelpon nih, ya udah terusin. Nah, kan bisa begitu, repot tuh. Udah mutung duluan. Nah, itu makanya segera disapa, dihubungi dengan bahasa yang tentu lembut, halus, bagaimana. Ya pasti ngejawab lah. Oh, habis kamu sih begini. Nggak apa-apa, tampung dulu kan. Biar orang itu meluapkan perasaannya, biar aja dengerin. Nah, begitu. Nanti tentu saja selesai juga. Oh, ini poinnya nih. Oh, lalu kalau bisa langsung dijawab dengan minta maaf, selesai. Kalau
perlu waktu untuk perbaikan, ya udah nanti diperbaiki, tapi pulang dulu kan begitu. Ya. Nggak selesai kalau di luar. Nah, jadi demikian. Kalau memang orang itu lama gitu nggak pulang-pulang, nah ini ada risiko. Sebab ada di dalam sega taklik, ya kan? Orang itu meninggalkan ya rumah istri sekian lama, ya kan? 3 bulan maksimum 6 bulan, ya tidak ada nafkah lahir batin. Nah itu ada risiko tuh. Ya. Nah, itu diingatkan dengan sega taklik yang dibaca oleh suami dan ditandatangani. Ada risikonya, yaitu kalau istrinya tidak suka, tidak ridho, lalu mengadukan halnya ke pengadilan, ya diproses, lalu pengadilan ya menerima pengaduan itu, ya dan membayar iwad ya 10.000 ya atau berapa begitu, maka jatuh talaknya 1 kan begitu. Jadi otoritas pengadilan itu yang memutuskan, ya kan, yang memutus ya, yang memutus. Walaupun si suaminya enggak, ya kalau enggak berarti kan rujuk lagi, ya kalau tidak rujuk tidak, nah jatuh tuh, nggak boleh orang itu digantung, ya kan, nasibnya digantung, nggak boleh, itu kan ya penzoliman, ya menzolimi orang kan tidak boleh, ya demikian, wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Silvi asal Sukabumi. Saya punya hutang di beberapa pinjaman online. Untuk saat ini saya sudah tidak sanggup untuk membayar pokok beserta bunganya. Dan saya ingin menghindari untuk terus gali lubang tutup lubang lagi. Bila saya tidak membayar sesuai jatuh tempo, maka otomatis ada bunga yang harus saya tunaikan. Dan ketika memiliki uang, saya membayar hanya pokoknya saja, apakah diperbolehkan dan tidak membayar bunganya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan prihatin ya, karena itu sudah langkah salah, ya kan. Aplikasi langkah banyak salah aplikasi. itu tentu saja, apapun itu kan hanya aplikasi, itu hanya sarana saja. Intinya kan pinjam meminjam dengan bunga. Ya, bermudah-mudah. Ya, sekarang dimudahkan aplikasi itulah inilah, bahkan mungkin ada apa namanya, syaratnya mudah juga. Influencernya kan, wah influencernya dapat hadiah atau dapat apa kan, wah banyak kan kejadian, ya jeblok akhirnya nggak bisa bayar, ya itu. Nah stop, sebab itu salah, perbuatan dosa maksiat dan dosa besar, karena itu riba ya kan. Ya. Jadi langsung stop, nah cut off per hari H, ya jam D stop. Nah kalau stop berarti tidak bayar bunganya, tidak bayar pokoknya, ya kan? Kan stop karena dengan seluruhnya. Lalu ya peluang apa namanya, bahkan kalau tidak bayar pokok, tidak bayar bunga, lalu ada apa lagi? Bisa denda. Nah jadi dengan cut off itu stop. Lalu bagaimana ya? Kalau ada dana lunasi. Iya kan, dilunasi total begitu. Kalau tidak ada, terus berkembang terus kalau ya itu ini. Kalau tidak ya bunganya kan berkembang terus, makanya stop. Pokoknya dan bunganya begitu itu ya. Kalau ada yang perlu dijual aset, jual. Sebab itu adalah menyelamatkan kita dari api neraka. Iya kan, asetnya misalnya apa? Ada apalah begitu, rumah, tanah, untuk ya kalau tidak sampai mengorbankan kehidupan yang apa namanya yang primer. Kalau ya, untuk tinggal kan primer ya kan, itu kalau untuk makan juga primer ya kan. Ya, kalau untuk kebutuhan sekunder boleh itu kan, mungkin ada aset apa jual saja ya. Atau kalau tidak ya ada teman atau saudara yang bisa apa minta pinjaman begitu, dimintakan pinjaman, ya kan, tolong saya begini kan bisa saja. Nanti ya bornya mendingan pakai boroh, kalau boroh kan tidak ada bunganya. Nanti ya itulah tanah saya yang di sana atau apa begitu. Nah itu akan lebih baik demikian. Jadi pokoknya stop ya, segera ya per hari ini dan per jam ini. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ulfa asal Bekasi. Ya, saya memiliki sahabat. Dia janda cerai hidup, memiliki 2 anak. Suaminya sering lalai tanggung jawab nafkah anak sehingga mereka serba kekurangan. Sahabat saya sering mengeluh bahwa sering telat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan dan token listrik karena keuntungan dari dia jualan lupis sangat sedikit. Apakah boleh jika zakat penghasilan saya setiap bulannya saya berikan kepada ibu tersebut? Ya, sangat boleh itu kan. Jadi bahkan itu prioritas ya. Pertama kan bukan pihak yang wajib kita nafkahi kan si ibu, si apa namanya ibu yang jualan janda, yang jualan itu. Itu kan temen ya atau tetangga atau apa ya kan. Jelas kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Ya, itu kan prioritas awal itu lil fuqara. Termasuk fuqara itu. Fuqara, ya betul. Ya, kurang 50% dari kebutuhannya. Kebutuhannya 500.000 misalnya. Ya, dia hanya penghasilannya 200.000. Nah, itu fakir, itu bahkan kebutuhan anaknya juga ya apa namanya tidak bisa dipenuhi, itu fakir. Jadi prioritas pertama itu boleh, sangat boleh itu ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Abdan asal Tangerang. Saya berniat untuk kurban tahun depan, namun ayah saya dan ibu saya adalah orang miskin. Ayah saya sudah cerai dengan ibu saya hidup kekurangan. Ayah saya pengangguran dan tidak jelas kerjanya. Apakah boleh saya berkurban sementara ibu saya dalam keadaan miskin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kurban itu kan sunat, ya sunat muakkadah memang ya. Tapi untuk mereka yang wajada sa'atan, begitu dalam hadis. Ya, ada kelonggaran. Berarti kelonggaran itu setelah kebutuhan yang primer, ya kan? Ada kelonggaran. Cukup nih untuk 1 ekor kambing. Ya udah, begitu ya, belikan. Wah, nggak cukup nih kalau sekarang, tapi ditabung boleh. Nabung boleh, tabung mungkin tahun depan, tapi sudah niat ya disisihkan. Ya dulu ada pemulung saja, ya nabung begitu. Di tahun berapa lah? Berapa tahun Berapa tahun yang lalu itu pemulung, berapa sih penghasilan pemulung? Tapi saking pengennya ya dia menyisihkan itu kan. Akhirnya kecapean tuh. Ya dia berkorban tuh, Masya Allah. Jadi sangat boleh ya. Jadi metodenya saja, kalau memang berkecukupan segera, kalau tidak mungkin ya, ditabung, itu akan lebih bagus ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Adit asal Jakarta. Ya, Bapak Adit ya. Saya mau bertanya tentang pernikahan secara paksaan, dalam arti salah satu pasangan yang ingin menikah tapi salah satu mereka tidak bisa menerima sifatnya karena belum menikah, sudah banyak tuntutan dari laki-laki misalkan, dan wanita tidak bisa menerima sifatnya dan tidak ada perasaan cinta terhadap laki-laki tersebut. Tapi keluarga dari wanita memaksa wanita ini untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Ya. Bagaimana hukumnya seperti itu? Yang memaksa itu keluarga dari pihak wanita ya? Wanita ya. Oh. Nah ini kenapa kok ada memaksa begitu? Apakah ada sesuatu yang ya, diinginkan? Kan? Ya. Bukan, mungkin ada kasus atau bagaimana, ya kan? Nah, tapi kalau normal-normal saja, namanya nikah itu ya pertemuan antara pria wanita yang saling mencintai toh. Setelah saling mengenal, pertama saling mengenal, ta'aruf dulu ya kan, kenal. Kalau ketika saling mengenal saja ini sifat-sifatnya nggak cocok, kan di situ sudah tidak perlu dilanjutkan. Nggak bisa lanjut. Nah, iya. Tahap berikutnya tafahum. Oh ya, saya paham deh selera dia, lalu hal-hal yang kurang menyenangkan dia, ya paham. Lalu dicocokkan ya, udah saling memahami, saling mengenal, saling memahami. Lalu ada saling mencintai, kan tahap ketiganya begitu, nggak ujug-ujug. Ya, orang itu baru ketemu saja I love you itu gombal itu, ya kan? Ya, itu makanya dalam hadis Nabi itu hal ra'aitaha, apakah kamu sudah melihatnya? Nah ini kan, melihat itu kan butuh proses dan ada waktu. Ya, sebab ya itu dari Mekah ke Madinah. Bab ya fi
uyunil ansor syai'an. Ya, dalam pandangan orang Ansor itu ada sesuatu yang bagus begitu ya. Rasul kan mengarahkan, kamu lihat dulu deh, ya sebab dan ketika melihat ya tentu saja fisiknya dilihat, bagian yang halal atau apa namanya dibolehkan ya untuk khotib ya, khotib ya yang berkhitbah melihat ya wajahnya, bahkan melihat bagian anggota badannya yang bukan aurat, itu boleh ya. Mayad'u ila nikahiha, apa yang mendorong untuk segera menikahnya. Oh, setelah melihat ya, oh makin semangat begitu ya. Ya, senyum misalnya, setelah senyum oh makin semangat begitu ya. Jadi tidak ujung-ujungnya itu proses itu harus benar, harus islami insya Allah ya kan. Jadi tidak ada paksaan-paksaan, itu nggak ada itu ya kan. Ya, ini harus koreksi prosesnya. Bu, iya kan. Ya, diproyeksi toh masih ada waktu. Ya, hilangkan paksa-paksa itu ya supaya semua pihak itu kenal betul ya, paham betul, baru ya kan setelah itu ya untuk makanya kan ada khitbah. Ya, khitbah itu kan setelah ta'aruf, lalu khitbah calon suami ya mungkin dengan orang tuanya datang ke orang tua calon istri kan untuk mengkhitbah, meminang. Nah, akad meminang itu ya si calon istri saja berhak untuk menolak. Ya, apalagi ditanya orang tuanya. Orang tuanya walaupun anaknya misalnya ini oh bapak kurang cocok begitu, itu di dalam khitbah itu bisa disampaikan, maaf ini ada hal-hal yang tolong bisa dijelaskan ya, sampaikan ini bagaimana ini kan begitu, sehingga ada klarifikasi itu. Jadi gunakan forum khitbah, fase khitbah itu ya untuk konfirmasi firm ya, bismillah. Terus setelah itu atau hari itu juga ditetapkan, disepakati ya tanggal akadnya ya kan. Lalu bagaimana walimahnya kan di situ. Jadi jelas. Nah, jadi insya Allah dengan melaksanakan tuntunan syariat Islam ya itu akan ujung-ujungnya insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada yang namanya paksa-paksa begitu, enggak ada. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri pertemuan kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Amin ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa ahsin ya Allah akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wa dunya wal akhirah wa na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.